Pak, proyek mobil nasional gimana Pak? Mobil nasional kan berjalan dengan Pindad sebagai basis. Ada kerjasama dengan merek luar nggak Pak? Beberapa merek menawarkan diri untuk bekerja sama. Apa itu? Apa? Yang menawarkan diri apa? Ya nanti biar mereka yang mengumumkan, kan dia yang nawarkan, masa kita yang umumkan. Ya. Yanes Martinus Pasaribu, seorang pengamat otomotif dan akademisi ITB, mengatakan bahwa Indonesia punya tantangan berat jika ingin meniru kesuksesan otomotif Vietnam. Masalahnya, di Indonesia terlalu banyak kepentingan dari berbagai kelompok besar yang justru sering saling menghambat keputusan strategis. Hal ini sangat berbeda dengan model kepemimpinan di Vietnam, di mana Pham Nhat Vuong dari Vingroup mampu mengonsolidasi kekuatan untuk satu visi nasional. Secara statistik, sektor otomotif sebenarnya merupakan tulang punggung manufaktur nasional yang menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar kedua di ASEAN setelah Thailand. Data Kementerian Perindustrian mencatat bahwa pada kuartal ketiga tahun 2025, industri alat angkut memberikan kontribusi sebesar 1,28% terhadap PDB nasional, dengan sektor otomotif berperan sebagai penggerak utamanya. Produksi otomotif Indonesia saat ini didukung oleh 39 pabrikan mobil dengan kapasitas mencapai 2,39 juta unit per tahun, serta 82 pabrikan motor yang mampu memproduksi hingga 11,2 juta unit. Kinerja ini terjamin dalam periode Januari sampai Oktober 2025, di mana produksi kendaraan roda 2 dan 3 menembus angka 5,89 juta unit dengan volume ekspor sebesar 460.000 unit. Pada periode yang sama, produksi mobil mencapai 960.000 unit, dengan hampir separuhnya, sekitar 430.000 unit berhasil dipasarkan ke luar negeri. Berdasarkan catatan SINAS, terdapat 1.412 IKM yang memperkuat industri komponen alat angkut di Indonesia. Unit usaha ini memproduksi beragam kebutuhan suku cadang, seperti bodi, sasis, knalpot, radiator, serta komponen interior dan aksesoris yang tersebar di berbagai wilayah strategis. Menurut Yanes, diperlukan adanya kolaborasi triple helix yang lebih jujur dan transparan untuk memajukan industri otomotif nasional. Mengingat saat ini keterlibatan IKM seperti pada program LCEV atau Low Carbon Emission Vehicle masih terhambat oleh kurangnya koordinasi. Ia melihat adanya ketidaksiapan di sektor pendidikan dan regulasi sebagai tantangan utama. Di sisi lain, CEO Finfast Asia juga mendorong Indonesia untuk mencontoh langkah strategis Vietnam yang sukses membangun merek nasional Finfast. Menurut Chow, kunci kesuksesan mobil nasional terletak pada satu fondasi utama, kepemimpinan yang berani dan visioner. Ia menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari sosok Chairman Vingroup yang sejak awal berani mengambil risiko besar dan tetap konsisten dengan visi jangka panjangnya. Chow juga mengungkapkan bahwa kesuksesan Finfast didorong oleh dedikasi luar biasa dari Chairman Vingroup yang sangat passionate. Tidak tanggung-tanggung, ia berani menggelontorkan dana hingga 17 miliar dolar AS demi proyek tersebut. Baginya, Finfast bukan sekedar unit bisnis untuk mencari keuntungan, melainkan simbol martabat bangsa yang harus didukung penuh melalui penguatan ekosistem industri komponen dalam negeri. Kesuksesan Finfast berakar pada visi National Pride di atas kepentingan komersial. Chow mengungkapkan bahwa Chairman Vingroup memiliki komitmen total, bahkan bersedia berinvestasi hingga uang terakhir yang dimilikinya. Prinsip ini memastikan bahwa pengembangan mobil nasional dan industri pendukungnya berjalan serentak dengan dukungan finansial dan moral yang tak tergoyahkan hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.